Mas. Karena ketika kecelakaan itu suaranya keras banget sampai ke desa Bulakwaru, terutama kompleks saya. Kemudian mau masuk terowongan itu ada tes gitu loh, Dres. Apa sih ini getih ya, kayak getih sih. Gitu. Tapi udah takut Mas. Akhirnya dia anjuk polsek. Begitu sampai polsek ternyata darah betulan Mas. Apa nengkono? Ternyata nggak ada apa-apa, nggak ada pembunuhan, nggak ada orang intinya. Tapi darahnya nyata Mas. Darahnya sampai polsek ada itu. Saya punya temen itu pernah ke rumah. Begitu ke rumah jam 9 dia mau minta pulang. Dia minta pulang. Ternyata sana orang lewat mana? Pernah lewat mana kalau pernah? Ora lah mau ceritane engko nang omah ya. Dia pulang. Setelah sampai rumah dia WA. Nyong dikintili wong wadon tuwak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Rahayu. Kembali lagi di channel Ngromya Medeni bersama Guntur Saketi. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol terkait dengan misteri di tol Pejagan Pemalang. Kita sudah hadir ke hadapan kita narasumber yang sudah beberapa kali di Romed, dan kita sambut Ustadz Rojik. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita ngobrol-ngobrol terkait dengan misteri di tol, jangan lupa sedulur Romed untuk like, komen, dan share video-video Robet kali ini. Kita langsung saja ngobrol dengan Ustadz Rojik. Monggo Tad, apa yang akan di-share ke sedulur-sedulur Robet ini Tad? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu. Temu maning Mas Wid. Iya. Tunggu bosen. Enggak lah Tad. Jadi sebenarnya awal podcast ini saya mau bertanya Mas, kenapa ya tiap kecelakaan di tol Pejagan Pemalang itu sering banget terjadi di kilometer 258 yang kebetulan itu paling dekat dengan desa Nyong Mas itu. Jadi di Bulakwaru itu. Kecamatan nih? Kecamatan Taruh. Jadi selama ada tol itu sering banget ada kecelakaan. Dan tempatnya tidak jauh-jauh dari titik itu yang dibawanya terowongan Mas. Jadi terowongan 258 di desa Bulakwaru itu kalau saya pernah ngecek dari Benjaran sampai ke Purworejo itu terowongan paling panjang sampai 50 meter lebih Mas gitu. Dan kita juga berdarah-darah karena awalnya itu dibangun satu Mas, dibangun satu, panjangnya lebarnya cuma 3 meter, akhirnya warga demo. Nah kemudian dibikin terowongan baru sebelahnya 2. Nah, di terowongan itu pun sudah itu artinya warga itu ketika disuruh milih mau lewat ya, itu lebih memilih terowongan yang sebelah kanan, sebelah kiri kalau dari Bulakwaru itu. Pokoknya kalau sini kosong, kalau malam itu yang hampir nggak pernah buat lewat yang sebelah barat itu. Karena nggak tahu rasanya itu beda Mas. Rasanya anyes itu yang disebut. Tapi lebih ke fokus lagi ya itu. Saya bertanya ke Mas Wiwit, kenapa ya Mas kecelakaan kok sering banget terjadi? Yang terakhir yang kemarin hari Selasa antara sebuah truk sebuah itu box ya, mobil box ditabrak mobil box itu, meninggal 1 orang itu Mas Wiwit. Iya. Jadi bukan karena saya ahli, tapi karena saya kepengen tahu jawabannya. Barangkali nanti yang mendengar, yang melihat ini kan kemudian bisa WA saya atau WA Mas, ini jawabannya seperti ini. Barangkali ada menarik bagi teman-teman spiritual ya, yang mau lebih memahami dunia astral. Kalau saya hanya karena saya rumahnya di situ, jadi sering banget ada kecelakaan di situ Mas Wiwit ya. Itu hampir tiap tahun atau? Hanya tiap tahun. Tiap tahun ada. Ya? Tiap tahun ada. Tahun kemarin kan yang selamat bayinya itu orang mudik, kemudian
itu nggak tabrakan, kayaknya lepas itu, tapi kemudian yang selamat cuma satu bayi gitu. Ya pasti warga yang nolongin Mas, karena ketika kecelakaan itu suaranya keras banget sampai ke desa Bulakwaru, terutama kompleks saya. Rumah saya itu tidak jauh dari situ. Rumah saya itu 5 rumah dari rumah pertama Bulakwaru, pinggir jalan apa. Jadi pasti kerungu, kemudian pasti melaju pada nulungi, dan pasti naik, semuanya ditulungi. Ada teman-teman yang kemudian bawa mayit lah, bayi itu biasa di situ. Jadi itu kalau dari Bulakwaru pusat desanya ke tol berapa? Kalau pusat desa berarti pusat desa apa rumah pertama? Perumahan pertama. Kalau rumah pertama, kalau dari pintu tolnya ya sekitar 200 meter. Kandang ayam cuma 100 meter. Kandang ayam juga ramai di situ ya. Itu berarti jalan, kalau yang terowongan itu jalan utama atau? Jalan utama, jalan desa. Tapi ikutnya jalan kabupaten. Ikutnya jalan kabupaten. Itu penghubung antara Balamoa dengan Bulakwaru, Margapadang. Kalau Nyun Sewu nih, cerita dari masyarakat sendiri, pernah nggak ada kejadian mistik di situ? Sering nemen Mas, itu sering banget. Ini yang baru cerita. Ada mobil patroli nih, yang cerita Intel Tarum. Jadi dia patroli, kemudian mau masuk terowongan itu ada tes gitu loh, dress. Apa sih ini getih kayak getih sih gitu. Tapi udah takut Mas. Akhirnya dia anjuk polsek. Begitu sampai polsek ternyata darah betulan Mas. Darah betulan. Kemudian si kanitnya nyuruh temennya, kebetulan temennya itu orang Banjarwaru, Karangjati kan lewatnya pulang saya lihat situ. Coba kon ngesukin cek anak apa nengkono, ternyata nggak ada apa-apa, nggak ada pembunuhan, nggak ada orang intinya, tapi darahnya nyata Mas, darahnya sampai polsek ada itu loh, sampai polsek ada. Kalau warga sekitar pernah mendengar atau melihat sosok apa di situ? Kalau warga sekitar karena sudah sangat sering Mas, jadi cerita sering nemen lah. Ada orang perempuan yang di atas itu, yang sering banget itu orang lain Mas. Nah kebetulan rumah saya kan dekat pinggir jalan Mas, sehingga buat ampiran. Saya punya temen itu pernah ke rumah, begitu ke rumah jam 9 dia mau minta pulang. Dia minta pulang, ternyata sana orang lewat mana kalau ibarat orang lah mau cerita neng kon ngumah ya. Dia pulang, setelah sampai rumah dia WA, nyong dikintili wong wadon tuane jago ngarep ente. Jadi seperti itu Mas. Jadi bab-bab seperti itu sering. Kalau saya sih belum, tapi belumnya karena saya nggak berani lewat tuh loh. Jadi jarang lewat situ ya? Hampir nggak pernah kalau malam. Saya kalau Klalen dari Selawi, Klalen masuk ke sekarang pulang lagi Mas, balik lagi. Saya kecing Mas, jadi saya nggak berani. Kalau sebelum jadi tol itu daerah situ, terowongan itu apa? Itu bantaran kali ya. Ini sebelah kanan kan kali, sebelah sini kan sier tapi besar. Itu antara tengah itu dua-duanya. Dan di situ dari dulu memang terkenal Mas. Itu ada pertigaan jalan, yang satu jalan desa, yang satu jalan pertanian berupa bantaran sungai, bantaran sier ya. Sier. Nah ini yang sering ada masalah. Dari saya kecil sering banget saya dengar cerita orang mau ke Bulakwaru tibanya desa Candi, yang saya cerita dulu Teluk Puluh. Yang dulu ada narasumber di sini, siapa ya? Pak Kartono nyebut Teluk Puluh itu Mas. Itu jalan Teluk Puluh itu, kalau itu tembus itu jalannya Teluk Puluh. Yang Mbah Rantam Sari itu. Jadi sering banget orang esuk-esuk geger kayak digederaken paneng Bulakwaru jebulan jaga yang kuburan Teluk Puluh. Padahal cukup jauh. Berapa jauh? Ya sekitar 2 kiloan. Tapi kan jalannya nggak bisa dilewati kalau malam Mas. Zaman segitu belum bisa dilewati karena ya jalan setapak. Apalagi kalau pakai motor nggak mungkin lah. Malam-malam pakai ke situ lah. Tapi ada juga tadi yang sampai ke sana pakai motor nih. Kalau bicara sekarang tak banyak karena sekarang memang buat jalan orang itu ya, orang nyitak bata. Tapi kalau zaman saya kecil nggak mungkin.
karena jalannya sangat kecil itu. Tapi nanti ujung-ujungnya sampai 30 mas, itu zaman kecil. Atau yang saya kemudian orang cerita, kan arane pertigaan apa, lah namanya apa ya, Pucukan mas, itu di daerah desa Pucukan. Jadi pas gini, sini Pucukan. Iya. Nah, sekarang di situ, tolnya persis selatannya itu nggak kena, cuman itu pas itu. Kalau menurut cerita masyarakat di situ sebenarnya pernah ada kejadian nggak sebelum ada tol itu? Kalau kejadian yang kecelakaan itu nggak ada, yang ada ya cerita-cerita mistis itu disasarkan. Kemudian ada lagi, tapi ini saya ya mas, gini, ada orang ini kebetulan karyawan yang jaga ayam. Ini kan bandel banget wong jaga ayam. Ayam saya itu pas kali mas, pas kali itu pas pertama masuk ada kandang ayam itu kan udah nyong peora wani lah gitu. Pulang mas pagi-pagi ke rumah, nyong bengi tiba-tiba kuntilanak nengendi nengkang. Ya gitu, jadi sering banget mas, sering banget. Kalau cerita mungkin orang-orang tokoh-tokoh tua di situ, sebenarnya itu lokasi apa itu? Apakah di situ ada makam atau mungkin pernah ada petilasan atau apa di situ? Kalau petilasan makam kok kayaknya saya pastikan nggak ada. Tapi kalau kemudian itu jalan menuju ke Teluk Puluh itu iya mas, karena sungainya itu mengalir nanti sampai ke namanya Cecajaban itu sini. Nah itu sampai ke Jajak itu Teluk Puluh. Jadi Sierra itu sampai ke Teluk Puluh, persis depannya Teluk Puluh ujungnya. Jadi mungkin kalau kemudian ditarik dunia astral itu ya ini Teluk Puluh. Teluk Puluh itu apa tuh? Makam. Dulu namanya candi. Wong Bulakwaru itu nama dulu dikenal dengan candi. Candi itu ya sebenarnya ada satu makam. Sekarang makamnya udah banyak dan ada keluarga yang kemudian ngopeni itu, dan semua keluarganya walaupun harus pakai mobil dimakamkan di situ sekarang. Tapi zaman dulu ya saya pernah kecil saya ya ada bukit besar, kemudian ada makam. Menurut saya bukan makam ya, petilasan pakai gubuk. Itu yang katanya Teluk Puluh itu Nyai Rantamsari. Yang Pak Kartono di sini kan pernah cerita dulu Pak Kartono itu. Yang ada hubungannya dengan Punduan dan lain itu Pak Kartono pernah cerita di sini. Itu berarti petilasannya Nyai Rantamsari. Kalau saya sih menurut saya iya. Nah, kemudian kekinian ikut tren mas. Adanya sekarang katanya makam Sayyid Abdurrahman. Yang di situ. Iya, ikut tren sekarang ya. Ikut tren, saya nggak ikut-ikutan itu. Habis sekian rapopo wis karepe dhewek lah. Nah. Jadi sekarang dibangun ada musolanya, ada itu. Itu juga ramai lah setiap apa gitu, malam Jumat gitu. Kurang tahu mas, tapi kalau dibangun iya, tapi selalu ada orang iya. Maksudnya orang-orang Bulakwaru yang ke situ. Nggak tahu kepentingan mereka apa ya, kepentingan mereka di situ apa. Tapi dari dulu ya namanya Candi Bulakwaru ya tempat-tempat sakral kayak yang Sita Mbah Jantur itu tempatnya lebih. Jadi itu di pertigaan. Jadi itu desanya. Nah ini Kesameran, ini Bulakwaru di pertigaan itu persis. Pertigaan itu ya. Iya itu. Iya. Tet monggo di dulu kopinya. Menwaten biar. Jadi cerita Pak Kartono tentang Rantamsari ya nyambung setelah cerita dengan saya, ngobrol lama. Oh berarti nyambung ini. Tapi kalau cerita-cerita tadi itu kan banyaknya sosok perempuan. Sosok perempuan. Itu kalau bisa digambarkan seperti apa? Kalau temanku yang orang Beduk, nenek-nenek, dia ngikuti dari sana sampai depan rumah. Jadi posisi duduk saya itu kan jalan, sebelah sana jalan. Nah tuan rumah dilalah madepe ke pintu, tamu nek madepe sejalan, dia tak balik tat, bekedok tak balik tat ya gue. Apa mas? Engkau tak cerita lewat WA. Ternyata dia lihat di jalan itu ada neneknya di situ itu. Kemudian lebih ke kayak sekarang ya kuntilanak lah mas ya, ada perempuan.
Kalau yang nenek-nenek itu pakaiannya seperti apa? Pakaian kayak orang-orang pakaian zaman dulu, kemben itu pakai kayak kebaya yang kayak zaman Gemien lah, kebaya rakyat ya, bukan yang bagus-bagus itu. Kalau yang kuntilanak itu ya yang kuntilanak, kemudian pocong itu di situ. Kalau yang tadi cerita yang sering apa kakinya uncang-uncang yang di tol itu pocong. Itu pocong. Itu pocong. Dan besok malamnya ini Mas Ian bukan nontonin Polsek Tarub ini. Dia naik motor macet Mas. Motornya di situ terus macet. Dia lari, motornya ditinggal. Malam ya. Malam dia cerita ke saya paginya, nyom motornya ditinggal tadi. Sih macet. Padahal motor waras saya itu. Jadi itulah. Tapi ya sekali ini saya kesini itu pengen takon Mas Wawan jenengan loh Mas. Kenapa sering banget itu? Nggak tahu tetet. Nanti kesana lah bareng-bareng disajeni Pak Wawan. Terkait dengan itu kan di Bulakwaru itu kan ada makam yang pernah diceritakan tokoh Mbah Jantur itu. Itu mungkin ada kaitannya dengan kejadian-kejadian itu enggak? Kalau saya melihatnya itu bukan Mbah Jantur di situ. Kawasannya Mbak Jantur bukan itu menurut saya. Kalau kemudian jadi Mbak Jantur itu kalau orang yang ada masalah di situ naik sepeda ujuk-ujuk mesti di Teluk Puluh Mas. Jauh Mas 2 kilo dan itu jalan kecil. Sungainya Kalsieret cukup curam. Jadi kalau malam itu hampir nggak mungkin dilewati pakai motor zaman itu ya. Barang itu pastilah kalau ada cerita nanti suka-suka nyong dianjokin Mbah Rantam Sari niate pan mene kayak gitu. Itu pasti. Kalau Mbah Jantur berarti nggak ada kaitannya ya? Menurut saya enggak. Mbah Jantur tidak seperti itu. Mbah Jantur. Tapi informasinya makam Mbah Jantur ketimpa pohon juga. Nggih. Jadi pohon itu di situ ada pohon rengas ya, pohonnya gede yang saya cerita dulu itu rempak ya. Rempak blek kemudian menimpa makam persis di atas makam. Akhirnya makamnya hari ini sedang ada perbaikannya dua tahap ini. Kemarin sempat berhenti, dananya habis, kemudian dilanjutkan lagi, ada dana lanjut lagi. Ada efek atau apa cerita-cerita di balik robohnya pohon itu? Saya nggak tahu ya, ada hubungannya enggak ya. Yang saya kan dulu pernah cerita ke Mas Wiwit ya. Ketika kalau sempal ke sini ada musibah di sini. Itu ya setelah itu pasca itu tahlil kerep Mas, medang kerep dari Bulakwaru. Berarti habis ini tahlil 2 hari lagi tahlil itu ada orang meninggal sampai 6-7 kayaknya setelah itu. Setelah roboh itu. Iya, setelah itu. Tapi ya mudah-mudahan itu ya al mautu wahidun wa asbabu kasirun ya, sebabnya banyak ya. Salah satunya sakit itu loh. Sepuh itu. Terkait dengan kembali lagi tadi yang di jalan tol itu ya, itu pernah ditanyakan ke orang pinter atau mungkin ada orang yang cerita terkait dengan hal-hal di situ, terkait hal mistis di situ, ada nggak? Saya baru bertanya ke Mas Wiwit sama Mas Wawan. Ya karena setelah itu Sanet sering nemen, itu pun saya mikir-mikir ya, Sanet sering nemen itu. Waktu ada bola yang Indonesia kalah pertama, apa itu ya dari aku? Saya kan tidur di kandang ayah Mas, sendirian nggak ada orang. Karena ternyata begitu saya ternyata di situ nggak ada RCTI-nya. Akhirnya saya nunggu yang jaga. Itu kayak orang lewat terus Mas Dev. Ayo duduk gitu. Begitu yang ada jaga pulang, ini mas yang diwedeni pocong itu pulang. Om bener om gini sering ana wong lewat. Wah gue tes biasa, nyong biasa kayak kue. Wong nyong pernah diundang-undang nang Bandung itu kakaknya dia. Itu kakaknya dia pernah undang-undang jam 12 bengi. Cuman masa sih Mbak Nung jam 12 bengi itu. Mene akhirnya gue takut Mbak Nung itu. Jadi seperti itu. Di sungai itu juga pernah ada orang tenggelam, tapi nggak sering ya, pernah ada orang tenggelam. Pernah nggak Tat, ketika ada kejadian di tol itu pernah nggak ngobrol sama yang kecelakaan, melihat apa atau mungkin ada hal apa mistis apa ketika lewat situ gitu? Dereng, saya belum pernah. Wong kemarin saya yang lain nonton semua, saya nggak nonton, saya wedi.
Saya nggak nonton, saya nggak sama sekali nggak lihat kerumunannya. Saya bojo tak ke sana, semuanya ke sana. Saya yang paling mungkin satu-satunya orang yang nggak ke sana saya, Mas. Belum, saya nggak cerita, nggak tanya-tanya. Berarti ini masih menjadi misteri. Misteri, tapi sering banget dan hampir tiap tahun di situ. Padahal itu tiap hari rame, kalau sore itu rame. Kayak atusan bocah nom, Mas. Jadi ada tempat banyak nongkrong gitu? Tempat nongkrong. Di bawahnya itu tempat nongkrong sekarang ya. Ada 6 titik orang jual kopi pakai motor Grand itu. Jadi, wong saya pernah teman dari Jakarta turun di situ. Rame temen, tak mudun boleh gitu. Terus turun dia turun ikut-ikut ngopi di situ. Parkir dia turun. Tuh. Tapi kalau dilihat bahwa di situ titik lelah, gimana? Ada kaitannya? Kalau titik lelah ada, kan ada kayaknya sana dekat dengan rest area ya, Mas ya. Kalau ke barat kan rest areanya malah banyak. Lebih banyak ya? Iya, yang nggak ada rest area kan justru setelah Bulakwaru ke sana sampai Pemalang kan malah jauh kan. Kalau di situ malah hampir dikatakan itu apa namanya baru keluar dari rest area kalau capek itu. Berarti itu dari arah Jakarta ke Semarang ya? Dari arah ke Jakarta Semarang. Di sana aman, nggak pernah lah. Yang seberangnya nggak anu. Jadi, dan di situ sering sekali longsor, Mas. Di titik itu. Jadi pihak tol sering banget ya, sering banget dandani itulah kemiringan tanah itu sering banget dicor lagi, dipatok, itu sering banget situ. Jadi yang mudah-mudahan setelah ini ada yang lihat, kemudian di dadar ada apa, di wedar ya, ada apa sebenarnya agar tidak terjadi lagi itulah. Yang mereka juga pengen pulang selamat. Tapi apakah masyarakat di situ bahwa di situ sering terjadi sehingga harus istirahat apa ya, diruat atau apa gitu? Tempatnya angel, Mas. Jadi selatannya itu kan Karangjati, utaranya kan Bulakwaru. Itu tempat ikut Karangjati, tapi Bulakwarunya yang lewat situ. Jadi ngaspal aja gendeng ceweng, Mas. Nyora tahu liwat kok kayak sing liwat Bulakwaru kayak gue itu loh. Paling jalan tol itu ya terowongan itu. Jadi tempatnya angel, misalnya kan diruat juga bingung mau yang ruat siapa itu. Karena di tengah-tengah iya, itu. Tapi kalau penerangan jalan di ada jalan tol ada itu diambil dari listriknya diambil dari tol atas, kemudian kanan kirinya dari PLN. Itu PLN, udah ya. Lampu jalan udah itu. Sebenarnya kalau malam ya terang ya, malam terang. Okay. Siap. Disambil lagi, Pak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin ada pesan buat pengendara jalan yang melintas ke situ atau mungkin warga yang melintas di terowongan itu, ada pesan apa, harus apa gitu? Ya. Memang salah satu tujuan saya ke sini, satu pengen ngerti ya, pengen bertanya, nomor 2 ya untuk menyampaikan agar lebih hati-hati kalau di situlah, tingkatkan kewaspadaan. Itu kemarin kan kecelakaan diawali dari mobil yang depan kan banyak bocor ya, bocornya, kemudian dia lebih memilih ambil ke kanan karena dia katanya kalau ambil ke kiri dia jatuh gitu loh. Nah, di bawahnya mungkin karena kenceng nabrak itu seperti itu, karena ternyata di bawah yang meninggal ini temennya banyak. Temennya di belakang itu banyak karena sama-sama yang kerja di itu apa Baraka itu ya, itu kan banyak, ternyata banyak yang kenal. Jadi lebih hati-hati, kemudian ya berdoa lah. Tapi memang banyak banget di situ kejadian-kejadian yang sering saya dengar, baik orang yang lewat mampir atau teman-temanku yang ke Bulakwaru itu sering banget ada diweruhi makhluk-makhluk astral. Jadi lebih berdoa. Saya dulu cerita, saya pernah naik kapal kecil ya di Papua. Ini ada, saya ikut beberapa kapal itu ada macam-macam, Mas. Ada yang buang puntung rokok, ada yang mesti rokoknya ditaruh di sampingnya kapal itu. Ya seperti itulah, mudah-mudahan semuanya selamat, kembali ke yang punya, yang di atas ya. Berdoa agar bisa pulang sampai tujuan.
semua jalan ya semuanya karena Allah ya, kecelakaan dan lain-lain semuanya takdir, sudah takdir. Tetapi kita harus berusaha untuk tempat-tempat tertentu, jelas pastilah ada yang menghuni juga itu. Siap. Terima kasih. Oke, matur nuwun sangat atas ngobrol-ngobrolnya, dan ini masih menjadi misteri sebenarnya di tol 285 kalau nggak salah. Oh, 285 ya. Itu sering terjadi kecelakaan dan ada apa di situ kita kan belum tahu nih. Barangkali sedulur-sedulur Ngeromet ada yang bisa menelusuri ke sana, monggo silakan nanti bisa podcast di Ngeromet. Dan jangan lupa untuk mendukung video kami, jangan lupa like, komen, dan share video sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Rahayu, Rahayu.